Nah itu aku mesti cari kayak sesuatu yang bisa challenge supaya aku tahu kira-kira kemampuanku ini bisa lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi itu sampai sejauh mana gitu. Karena kalau misalkan cuman latihan sendiri atau lihat progres yang ada di gym sendiri gitu ya, itu mungkin udah kelihatan oke, tapi ternyata setelah keluar memberanikan diri juga mengikuti kontes, ternyata di situ bisa belajar banyak hal lagi gitu. Yang terpenting kalau dari aku adalah mencintai prosesnya gitu ya. Jadi di awal memang orang itu carinya hasil gitu ya, bahkan nggak cuman untuk yang sehari-hari, di bodybuilding pun juga cukup banyak yang seperti itu kan. Jadi maunya instan, maunya cepet gitu ya. Lebih efektif karena kayak ada perhitungannya, jadi nggak kalau misalkan ada cheating atau ada kesalahan itu bisa lebih cepet dibenerinnya aja, lebih mindful gitu. Lebih tahu. Hai guys, masih kembali bersama saya Coach Abed Fit Coach. Nah, kali ini saya sendirian dan ini cukup lama jedanya dari yang episode terakhir ya. Karena apa ya? Karena kesibukan dan segala macamnya. Cuman ketika kemarin aku scroll Instagram dan kemudian aku nemukan profil nih cewek kok menarik gitu ya. Maksudku jarang sekali menemukan kompetitor. Jadi dia ini kompetitor bikini betul ya? Women fitness ya. Nanti aku jelaskan juga. Nah, sebelum kita kenalan, tadi aku ceritanya menarik karena dia kompetitor pertama, dia juga lagi mau prep lagi ya untuk untuk lomba selanjutnya ya. Nah, yang menarik adalah backgroundnya. Namanya kenapa langsung aja waktu itu Kak Cecang bilang mau tak undang interview, boleh nggak, mau nggak? Ternyata dianya oke. Dan kenapa? Karena backgroundnya psikolog. Kalau nggak salah, karena nggak tahu psikologis dan segala macam. Intinya adalah karena seringkali ini dualisme. Nah, menurutku langsung aja tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu. Introduction sedikit. Halo semuanya, jadi namaku Barbara Natania atau biasa dipanggil Natania atau Tania gitu ya. Aku bekerja sebagai dosen juga di Fakultas Psikologi, kemudian jadi terapis anak selama 2 tahun terakhir dan konselor juga untuk khusus remaja gitu. Oke, aku baru tahu loh ternyata dia dosen dan konselor di anak 2 tahun. That's really interesting. Itu short bio-nya ya. Mungkin kita akan mulai dengan ini. Kamu akhirnya memutuskan waktu itu jadi ikut lomba itu kenapa sih? Nah, why? Awalnya itu memang lebih kayak pengen ada challenge untuk diri sendiri gitu ya. Karena sejak dari tahun 2016 mungkin ya gitu. Jadi aku menekuni banyak hal kan sebelum akhirnya terjun ke bodybuilding ini. Nah itu aku mesti cari kayak sesuatu yang bisa challenge supaya aku tahu kira-kira kemampuanku ini bisa lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi itu sampai sejauh mana gitu. Karena kalau misalkan cuman latihan sendiri atau lihat progres yang ada di gym sendiri gitu ya, itu mungkin udah kelihatan oke, tapi ternyata setelah keluar memberanikan diri juga mengikuti kontes, ternyata di situ bisa belajar banyak hal lagi gitu. Dan ternyata yang aku tahu tentang fitness itu pastinya belum seberapa gitu ya dibandingin teman-teman kompetitor yang udah senior banget gitu. Oke, menarik. Sebelum kita mau masuk ke kontes, mungkin pertanyaanku adalah lebih karena tadi kamu bilang ini sebagai sebuah challenge buat kamu, betul ya? Iya. Apakah tidak kurang challenge dari psikolog anak, maksudnya dengan kantor, maksudnya ini agak nyempal gitu loh, maksudnya kan itu kan kayak two different worlds, kayak 2 dunia yang berbeda. Maksudnya kamu bisa cerita sedikit ya, istilahnya akhirnya kenapa kamu harus butuh challenge lebih, padahal menurutku pribadi nih, kalau dari kacamataku ya, profesi psikolog anak, apalagi nulis anak remaja, anakku belum remaja tapi cukup stressful juga. Aku nggak ngerti juga sekarang anak apa ya, gen alpha ya toh, gen strawberry strawberry tadi. Strawberry generation. Aku nggak ngerti pemikirannya dia apa, itu menurutku juga cukup stressful. Gimana caranya kamu kok bisa mikir aku kok butuh challenge ekstra untuk itu? Justru kalau gym itu malah membantu untuk ini ya, istilah kata kalau sebagai psikolog itu ada yang namanya katarsis kan, untuk mengeluarkan ya mungkin emosi-emosi negatif juga gitu ya. Karena yang namanya ketemu klien itu kan ada exhaustednya juga gitu ya, kadang ada beban emosional juga, emotional baggage juga yang kita bawa karena
ya kita membantu orang lain, otomatis kita juga merasakan ya emosi negatifnya juga seperti apa, terus struggle-nya dia seperti apa. Nah justru dengan fitness ini malah membantu aku buat menyalurkan itu gitu. Jadi mengeluarkan emosi-emosi negatif juga kadang, dan ya termasuk ambisi-ambisi juga sih sebetulnya gitu. Jadi bisa gak aku bilang kalau misalnya ternyata mungkin kamu kelihatan kalem, ternyata waktu bodybuilding ternyata hardcore gitu, kayak gitu atau beda? Ya semacam itu ya. Semacam, jadi kayak beda banget antara kalau di ruang konsultasi sama kalau pas lagi latihan juga sih gitu. Okay, that's really interesting. Nah gini, mungkin the follow-up question dari aku adalah kenapa kok memilih divisi bodybuilding? Maksud ini, kecintaanmu dari fitness itu mulainya dari mana? Dari kapan gitu ya? Karena memang gini mungkin, karena klienku 80% cewek. Dan rata-rata mereka ini takut bulky gitu, takut berotot ya. Mereka akan menghindari, mana kayak pilates juga cukup laris dalam tanda petik karena ya tidak, kan promonya dia kan tidak membuat bulky. Padahal menurutku tidak sepenuhnya tepat gitu. Tapi menurutku juga ya make sense karena dia di latihannya juga tidak pakai beban yang terlalu berat. Nah, kenapa akhirnya dari awal apakah memang langsung spesifik bodybuilding atau ada cerita di balik itu semua akhirnya kamu memilih menekuni bodybuilding akhirnya sampai ke kompetitor? Iya. Soalnya gini, long way back sebetulnya zaman masih sekolah itu kan aku sebetulnya sempat juga jadi atlet di bela diri ya gitu, di taekwondo selama hampir 3 tahunan gitu. Nah, dari situ kan udah terbiasa untuk lihat ya apa ya kayak role modelnya gitu ya, itu cewek-cewek yang memang secara physicalities ya mereka sangat-sangat sporty dan muscular juga gitu ya, terutama kalau di film-film gitu ya. Jadi itu sempat ada keinginan memang waktu itu, wah aku pingin nih gitu untuk bisa punya body image yang seperti itu gitu ya, supaya kelihatan atletik, strong gitu ya. Tapi karena pada waktu itu latihannya lebih banyak ke kardionya ya, jadi makanya baru sempet kayak terrealisasi waktu udah kerja gitu. Berarti dari awal memang sudah ada ketertarikan untuk menekuni masuk ke bodybuilding untuk mensupport dari sisi taekwondo ini tadi atau iya, kayak betul ya? Ada keinginan ke situ sebetulnya. Oke. Dari awal memang sudah ada keinginan untuk ke sana. Iya. Kenapa kok baru terrealisasi waktu kerja? Ya itu karena sebetulnya ada kesibukan lain gitu kan. Jadi setelah lulus SMA itu aku menekuni bidang yang lain, itu musik kan gitu. Dan itu aku kompetisi juga gitu ya, even sampai sekarang pun juga. Tapi ya lumayan menyita waktu kan, kurang lebih hampir 11 tahunan gitu ya. Terus 11 tahun? Iya, menekuni itu, terus habis itu akhirnya kayak terbersit gitu aja, gimana nih kalau misalkan aku perform on stage tapi dengan kondisi fisik yang beda gitu ya, yang ada muscle-nya dan segala macem gitu ya, yang kayaknya aku tuh pengen mengajak orang-orang itu, maksudnya singer-singer ya, untuk bisa punya badan yang sehat juga, karena instrumen kita itu kan badan kita sendiri juga gitu. Oke, menarik. Jadi ada terbersit aja kayak keinginan untuk inspire ke arah situ juga gitu. Oke. Sampai sekarang akhirnya terrealisasi nggak dengan yang kamu bilang yang pemusik tadi? Maksudnya supaya mereka dapat fit itu tadi. Kesampaian lumayan karena sudah ada beberapa teman-teman yang ikutan fitness juga, meskipun nggak sampai yang ke arah kompetisi ya, tapi mereka udah mulai kayak terinfluence lah gitu untuk mencoba olahraga angkat beban juga gitu. Oke. Berarti sampai sekarang masih aktif musik juga? Masih, cuman lebih nggak se-aktif dulu. Oke. Menarik nih perjalanannya, ternyata juga pemusik dan segalanya nih. Sungguh aku baru tahu sekarang karena juga baru ketemu orangnya baru hari ini juga. Jadi itu cuma menarik. Nah, oke, kita mulai masuk ke ranah kompetisi ya. Iya. Pada waktu itu akhirnya apa yang membuatmu akhirnya terjun dengan kompetisi itu, dan sebenarnya kamu mau pembuktian apa? Pembuktian sebetulnya gini sih, ada triggernya juga kalau harus diakui, dalam arti kayak some people gitu ya, orang-orang yang ketemu aku mungkin di kerjaan atau di hal-hal lain itu kan selalu nganggapnya aku ini orang yang mungkin terlalu kalem gitu ya, terlalu feminin gitu, nggak ada kayak cowok-cowoknya sama sekali gitu ya. Jadi kayak
sebetulnya sempat ada keinginan untuk membuktikan juga bahwa ya nggak ada masalah dengan penampilan yang feminin, kita tetap bisa menonjolkan sisi strong, sporty juga, dan menunjukkan konsistensiku juga di fitness gitu ya. Terus kebetulan untuk event yang pertama itu karena ada di Surabaya gitu kebetulan. Oh, awalnya Surabaya sih berarti? Iya, aku pertama kali ikut yang Fit Life Open Championship yang seri 3 itu juga kebetulan juga buka kelas untuk women fitness yang tahun lalu itu di Landmark, jadi aku ikutan di situ. Oh iya, aku malah baru tahu loh dari Landmark karena sudah pensiun lama di dunia bodybuilding, jadi ya kurang tahu. Jadi awalnya dari fitness yang di Landmark dulu, kebetulan juga di Surabaya. Iya, kebetulan ada di Surabaya gitu. Terus waktu itu memang ada prepare atau memang ternyata pas kebetulan ada di Surabaya, ya sudah sekalian yang tak sikat, atau memang dari awal sudah mau cari? Iya. Dari awal tahun 2024 itu emang udah pingin kayak lebih kering, lebih in shape gitu ya, maksudnya lebih kelihatan definisi muscle-nya. Terus kebetulan memang di awal tahun itu juga ada info kalau bakal ada kontes, dan itu bulan Juli kan, jadi aku langsung sekitar bulan Januari itu udah mulai prepare sih untuk dietnya, terus cari-cari kenalan. Kebetulan dari keluargaku sendiri juga ada sih yang pernah jadi bodybuilder tapi di tahun 80-an gitu. Oh, I see. Dan Jadi, tanyanya dapat infonya dari beliaunya ini? Iya, kebetulan beliau di Malang sih gitu. Oke. Tapi kan ada beberapa kenalan di situ, ada yang owner gym juga di sana gitu. Oh, I see. Jadi ini yang habis ini kamu lomba lagi, kapan ini kamu lomba lagi? Akhir Agustus. Akhir Agustus. Oke, sebelum kita masuk ke sana, aku mau tanya lebih ke arah gini. Sewaktu pertandingan itu, kira-kira sebenarnya faktor apa yang paling penting, gini ya? Mungkin lebih tepatnya kayak gini. Pertanyaanku lebih kayak gini. Banyak orang yang datang ke aku itu dengan goals badan yang lebih bagus, betul ya? Exactly. Siapa sih yang mau sih badan bagus, ya kan? Cuman seringkali menurutku juga mereka secara psikologis, balik lagi, terkadang itu problemnya adalah mereka ini kepinginnya instan. Iya. Ya, kepinginnya instan. Dan kemudian kedua juga secara secara dalam alam bawah sadarnya mereka itu sebenarnya mereka juga sometimes ketika digali lebih dalam, itu mereka sebenarnya melakukan itu bukan untuk diri mereka sendiri, tapi mungkin karena peer pressure, atau karena mungkin kemudian pada siapa, atau karena memang kepingin suaminya juga, ini kisah nyata by the way, jadi kepingin suaminya ada acknowledgement ke dia karena merasa setelah punya anak jebeber. Dan itu yang menurut agak shockingly adalah mereka ini kayak disindir sama suami, padahal yang buat mereka kayak gitu juga sebenarnya ya karena ya suaminya juga, karena punya anak ya punya anakmu gitu loh. Tapi maksud itu banyak juga dari faktor psikologis yang menurutku juga ini nggak tepat gitu loh maksudku. Nah kira-kira dalam konteksnya seorang psikolog, dan mungkin kalau bisa kasih share, kebetulan kan juga kamu living in the both worlds ya, jadi satu kaki kamu napak di bodybuilding, satu kaki kamu ada di psikolog, menurutku itu menarik. Nah kira-kira kamu bisa share untuk orang-orang dengan cewek kayak gini, kira-kira kamu ngasih tips apa kalau memang badan mereka lebih bagus tapi dengan cara yang sehat tentunya. Kira-kira kamu mau ngasih tips apa? Yang terpenting kalau dari aku adalah mencintai prosesnya gitu ya. Jadi di awal memang orang itu carinya hasil gitu ya. Bahkan nggak cuman untuk yang sehari-hari, di bodybuilding pun juga cukup banyak yang seperti itu kan. Jadi maunya instan, maunya cepet gitu ya. Tapi yang terpenting maksudnya kalau sudah menjalani proses, sudah mulai makannya lebih sehat lagi dan segala macam, itu pasti ada efek juga yang berkaitan dengan fisiknya gitu. Bisa improve dalam arti bisa lebih produktif lagi gitu ya. Terus bisa lebih yaitu gitu, lebih step by step gitu ya, melihat bahwa ada perkembangan di situ, meskipun masih belum sampai ke tujuan finalnya, tapi proses itu yang paling penting kalau buat aku. Sama yang kedua juga adalah support pasti dari orang-orang sekitar gitu, bahwa seringkali kan orang juga orang pengen cepat lihat hasil itu karena penguatan dari sekitar juga sebetulnya gitu ya. Mereka cuma lihat hasilnya doang tapi nggak tahu proses yang dilakukan itu sampai seperti apa gitu, sejauh apa gitu. Jadi dukungan, support juga, dan ya acknowledgement hal-hal kecil gitu ya berkaitan dengan kan nggak harus selalu bentuk fisik aja yang
komentar, tapi juga lifestyle gitu ya, kebiasaan baru juga gitu. Oke, menarik. Aku ingin, jadi kamu bilang adalah pertama kita harus mencintai proses, betul ya? Iya. Nah, pertanyaan gini, gimana caranya kita bisa mencintai proses sedangkan kita itu hidup di era sosial media yang kasarnya banyak menawarkan instant gratification gitu. Maksudnya juga kamu buka Instagram, kamu lihat orang ini badannya kayak gini loh, anak wis 2. Orang ini umurnya 46, awalnya kayak gini. Orang ini latihannya 1-2 tahun tapi awalnya kayak aku wis latihan suwe, aku wis latihan lama. Tapi aku gini-gini padahal aku ya coba jaga makan, bukan mereka tidak berusaha ya. Tapi mereka berusaha dengan cara yang mereka tahu. Tapi mereka merasa dan buka itu kadang itu it's quite depressing I think. Nah, kira-kira kamu ada tips apa sih maksudku? Karena aku yakin yang kayak gini tuh banyak. Iya. Nah, kira-kira kamu ada tips apa? Nah, seperti itu. Yang pertama memang pastinya perlu kalau dari segi konten ya gitu, yang berkaitan dengan edukasi juga sebetulnya tentang istilahnya bagaimana sih caranya yang tepat gitu ya supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal juga dalam waktu dekat seperti itu. Terus juga keep in mind sebetulnya ya bahwa orang-orang yang bisa mencapai itu pun mereka juga one day gitu, beberapa waktu sebelumnya juga pernah berada di titik yang sama sebetulnya gitu, masa-masa ya mengalami struggle yang sama, hanya mungkin itu nggak ditampakkan gitu ya, jadi yang kelihatan itu hanya hasilnya aja ketika udah mendapatkan reach goalnya seperti itu bagaimana gitu kan. Ya itu sih, sama juga bahwa mindsetnya bahwa penampilan itu penting, itu yang mestinya perlu agak ada shifting juga, bahwa yang menjadi prioritas utama itu kan sebetulnya kesehatan, bukan hanya di penampilan luar aja atau hasil yang instan itu tadi gitu. Nah, ini aku curious nih, penasaran. Pernah nggak kamu juga merasa ada kayak body partku yang ini kurang bagus? Atau juga pernah merasakan juga pressure kayak gitu enggak? Dan kira-kira ketika hal tersebut muncul, atau ya ini kebetulan aku di dunia industri ini lama ya, 19 years gitu. Dan aku pernah masa, aku percaya bahwa semua itu ada masanya gitu, orang kan bilang gitu. Aku sudah pernah mengikuti masa nih, mana ya kemana-mana bawa tepa makan, kemana-mana tak timbang, kemana-mana pengen ada acknowledgement dari peerku bahwa aku kotak, pakai baju bagus, kemana-mana, pokoknya harus kotak dan segala macam. Misalnya pada titik mana ya yang penting fit gitu. Menurut gue itu sebuah proses juga. Tetapi maksudku kan aku juga sering kali dulu kan merasa kayak gini kok elek ya, wis gak usah tak posting wis, kayak lemu dan segala macam. Nah, maksudku ya. Nah, pernah merasa gitu enggak? Dan kira-kira kalau hal itu terjadi, apa sih yang kita bisa lakukan sebenarnya? Maksudku tipsmu sebagai seorang yang in the bold world, kira-kira kamu ada tips apa? Kalau itu sih jujur pernah ya, terutama di waktu-waktu belakangan ini, karena kan memang sempat bulking juga, habis itu proses untuk cutting. Nah itu kan nggak sedikit juga orang-orang bahkan yang tak temui langsung gitu, yang bilang kalau perubahannya beda banget gitu antara waktu on season sama off season kayak gitu, kayak dua orang yang beda kayak gitu kan. Jadi kalau aku sih lebih menekankan proses itu tadi sama gitu, bahwa ada prosesnya gitu. Ini aku tahu apa yang aku lakukan gitu ya. Jadi bulking itu supaya massa ototnya nggak menyusut juga, dan juga ada improvement di certain parts gitu ya. Terutama kalau aku kemarin tuh sempat harus improve di lower body-nya karena sempat kayak kurang banget, terutama di event yang pertama itu gitu ya. Jadi itu sudah menjadi alasan juga gitu untuk bisa emang perlu ngelakuin bulking yang lumayan panjang gitu ya waktunya. Gitu. Jadi bisa nggak aku ngomongin bahwa segala sesuatu itu proses ya, maksudku awalnya mungkin saja kamu nggak tahu kalau kamu nggak tahu, setelah kamu ngalami, kamu jalani, kamu eksekusi, kamu jadi tahu ini hal yang kita bisa improve adalah ini. Bisa nggak kita bilang bahwa sebenarnya ya santai aja gitu, kita bisa bilang bahwa sebenarnya ya semua itu akan ada prosesnya, butuh waktu kok gitu. Bisa bener kayak gitu, atau kira-kira ada kamu mau nambahin lagi nggak dari sisimu yang mungkin selama ini juga, karena aku juga percaya bahwa ya banyak hal yang kita nggak tahu, dan orang-orang lama ini, orang-orang lain ini juga banyak orang nggak tahu kalau mereka nggak tahu gitu loh. Ini kan bahaya. Nah, kira-kira bisa share sedikit nggak, kalau misalnya orang ini pengen cewek ini mau badan bagus nih, kira-kira mereka itu
harus mulai dari mana? Yang paling penting. Dan juga yang pertama, pertanyaan kedua adalah diet dan training lebih penting mana? Karena banyak sekali datang ke aku adalah, coach aku nggak bisa ngelakuin dua-duanya. Aku nggak bisa ngelakuin diet atau aku latihan. Aku nggak bisa diet, latihan menurutku it's so heavy, itu sangat berat buat aku. Kira-kira dari sisimu ya Pak. Kalau punya badan bagus nih, orang datang, oke main badannya kayak kamu, kira-kira kamu ngasih tips mereka. Anggaplah mereka ini pemula, cupu, nggak pernah olahraga, mereka overweight gitu ya. Kira-kira tips apa yang kamu kasih ke dia? Starting point yang praktikal aja. Oke. Kalau aku justru pertama dari training dulu gitu. Jadi untuk latihan pengenalan alat juga, terus habis itu mulai dari yang benerin kayak posturnya juga seperti itu, sama bentuk kebiasaan untuk latihannya sih gitu. Kemudian kalau untuk makannya dari aku lebih ke untuk prioritas protein itu sih gitu yang ditingkatkan gitu ya, sama kualitasnya juga gitu dari latihannya itu sendiri gitu. Karena nggak banyak orang yang tahu kalau latihan yang istilahnya yang kadang itu waktunya panjang gitu ya, tapi efektivitas dari proses latihan itu gitu ya, dari eksekusinya juga itu yang belum dimaksimalkan di situ, masih baru mungkin bahkan nggak sampai failure gitu ya latihannya. Jadi hasil yang didapat itu lumayan lebih lama dari ekspektasinya gitu. Jadi menurutmu lebih fokus ke training dulu, baru kemudian nutrisi. Jadi berbarengan atau lebih fokusnya ke training dulu? Lebih bagus kalau berbarengan sih. Sebenarnya pasti ya toh. Oke, kita mulai masuk ke aspek trainingnya. Nah, kalau kita mau dalam konteks trainingnya sendiri, kira-kira training kayak apa sih? Kalau kita mau di luar sana kan banyak, ya, you name it lah, siapapun bisa ngelakuin training program ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, kira-kira dengan pemula ini mereka pasti bingung. Gitu. Kira-kira untuk orang ini yang baru mau mulai, kira-kira mereka itu training program yang proper itu menurutmu starting point-nya dari mana? Mulai atau sepengalamanmu aja, nggak apa-apa. This is a personal opinion, ini nggak ada benar salah, ini lebih kepada this is what I know, this is what I do, dan this is works for me. Itu aku nggak masalah. Kira-kira kamu kan ngasih advice ini kayak bener kayak aku ngasih advice ke temanku kayak gini. Apa? Kalau aku sih pas awal-awal kemarin gitu ya, waktu mulai latihan itu simple sih. Jadi push, pull sama leg kayak gitu. Jadi biar bisa fokus di otot yang besar gitu ya, lumayan besar. Jadi leg itu aku lumayan intens juga gitu kemarin. Sama ada push day sama pull day juga yang itu seminggu itu bisa 5-6 kali gitu ya. Dan diselang-seling gitu prosesnya. Nah sekarang posisimu, sekarang training frekuensimu seminggu berapa kali? 6 kali sih. 6 kali seminggu, luar biasa. 5-6 kali. Nah itu secara durasinya berapa lama biasanya sekali latihan? Sebetulnya nggak terlalu lama, di sekitar 1 jam, 1 jam setengah lah. Oke. Nah, gini, menarik karena gini. Pertama kamu bekerja, you are still working, dan kamu contest prep, itu juga menurutku another taxing assignment juga. Dan juga kamu latihan dengan frekuensi yang intensitas harus match pastinya. Berarti kan dari a lot of things yang langsung seketika dalam satu jalan. Yang aku kepingin kepo nanya adalah gini, banyak orang bilang mereka nggak punya waktu. Ini alasan klise sih menurutku, karena menurutku kalau lu ada prioritas ya you will make a way gitu ya. Tapi menurutku keponya adalah gimana caranya kamu bagi waktu dan kamu ngeplan dan bahwa this is how we cope for it gitu. Maksudnya juga kadang juga kita banyak nangani orang 40-an yang berkeluarga rata-rata, punya anak, even malah punya cucu gitu. Yang juga rempong gitu ya, dengan segala hiruk pikuk hidup dinamika itu. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa bagi waktu secara priority? Kamu ada tips nggak dalam konteksnya kita pakai topi psikologmu nih? Dengan segala assignment, apalagi lah cewek dengan ruwet ya, cenderung overthinking, a lot of things, multitasker juga. Kira-kira kamu ngasih tips apa? Nah, justru multitaskingnya cewek itu membantu sih. Gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi kemampuan untuk multitasking, terutama kalau pas pagi-pagi itu sudah mulai nyicil meal prep sambil persiapan
macem-macem gitu ya, termasuk nyiapin kerjaan juga gitu. Sama juga kalau during the whole day gitu ya, kalau aku sih lebih mikir untuk menjalani aja gitu jadwalnya yang sudah ada gitu ya. Jadi progress over perfection juga gitu dalam prosesnya gitu. Awalnya memang pasti ada kayak sebetulnya lebih ke jenuh ya, karena rutinitasnya itu kayak sama terus gitu. Tapi kembali lagi setelah dapat hasilnya gitu ya, terus juga setelah dalam proses itu benar-benar ngerasain betul progresnya dari yang dulunya bahkan hidup sehat aja itu nggak sama sekali gitu ya, terus sekarang itu bisa lebih memprioritaskan kesehatan, itu juga udah sesuatu yang big progress juga sih buat aku gitu. Oke, aku menarik. Kenapa kamu bilang dulunya kamu bukan orang yang prioritas hidup sehat, sekarang jadi pelaku hidup sehat? Triggernya apa? Itu aku menarik. Maksudnya kenapa akhirnya kamu bilang aku dulu tuh nggak fokus hidup sehat, sekarang kok aku fokus bilang why? Iya, dulu itu fokusnya pokoknya kan ya, apalagi kalau dari segi pola makan ya, itu ya udah ya FOMO-FOMOan aja gitu, ngikutin yang sekarang ada. Cuman setelah aku ya seiring dengan berjalannya waktu, kuliah juga sebetulnya gitu ya, belajar juga gimana efeknya psychological effect gitu ya dari makanan gitu ya, dari ultra processed food juga gitu ya, ke perkembangan secara psikis, terus kemudian kasus-kasus yang berkaitan sama depresi, overthinking juga gitu ya. Itu baru mulai ada concern di sana sebetulnya. Jadi berbarengan dengan fitness juga gitu. Oke, that's really interesting ya. Ya. Oke. Dan kita masuk sekarang ke support. Kalau bilang support system penting. Tapi juga banyak orang yang mungkin gini. Menurutku kita ini mungkin manusia aneh gitu. Orang banyak bilang manusia di luar sana bilang kita itu aneh lu. Oh, hidup itu YOLO kok. You only live once gitu. Lu kok malah olahraga? Enggak gitu, masih enggak fun lah ikut lu gitu. Makan lu jaga, makan ini enggak mau, bawa tepak even. Nah, kira-kira padahal sebenarnya kan seharusnya kan begitu. Iya. Ya, itu hal yang normal mestinya. Nah, ya maksudnya itu hal yang normal. Tapi kan itu menjadi tidak normal ketika orang melihatnya dari kacamata orang-orang yang selama ini di sekitarnya kita seperti itu. Nah, berarti ngomongin apa? Berarti ngomongin dari banyak klienku yang datang ke kita, itu perasaannya kayak gitu. Mereka tidak merasa disupport oleh suami. Atau mereka itu merasa juga, ya aku nggak bisa, ya apa aku harus siapin makanan untuk anakku. Maka anakku bojoku makan apa? Nah aku makan itu, kadang bojoku udah bisa melok makan kayak gitu, anakku ya nggak bisa makan kayak gitu, anakku nggak mau makan misalnya aku nyiapin dengan sing sehat dalam tanda petik. Nah kira-kira dalam konteks ini, kira-kira ada tips and trick nggak dalam konteks ini? Mungkin bisa ngomong secara psikologi dulu, gitu. Terus kemudian mungkin bisa diikuti dengan tips praktisnya kira-kira nanti ya apa gitu. Karena menurutku juga banyak yang merasa sendirian gitu. Padahal sebenarnya juga, mana aku juga ngomong bahwa Laisa ya berdua sak bojo gitu. Misalnya kadang mau ngajak orang tua sehat, lu nya nggak sehat. Kepengen anakmu sehat, lu nya nggak melok olahraga. Menurutku suatu aneh sih, karena itu kan contoh. Tapi itu banyak. Iya. Nah kira-kira kamu mau ngasih tips and trick apa dalam konteks ini? Merasa lonely, sepi. Nah, kalau aku sih pasti cari komunitas ya dari aku gitu. Meskipun bukan dari keluarga tapi dari fitness itu sendiri, dari teman-teman. Jadi makanya sejak awal aku nge-gym pun itu juga udah kayak di jam latihannya itu ada kayak komunitasnya juga, ada grup WhatsApp sama di Instagram juga gitu yang bantu, yang benar-benar support seperti itu sih. Sama juga kalau untuk lifestyle sebetulnya itu harus berangkat dari diri sendiri dulu, atau kesadaran diri sendiri dulu sebetulnya kan, karena mengingat bahwa ya fakta yang ada gitu ya, sekarang ini orang-orang di usia muda itu udah kena penyakit yang macem-macem gitu ya. Terus juga kesehatan bahkan mungkin kesehatan dari orang-orang di sekitar yang nggak menerapkan itu juga sebetulnya kalau mau dicermati itu lumayan banyak yang ini loh, yang not okay gitu sebetulnya. Bahkan teman-teman di seusiaku pun yang masih baru 30-an awal gitu ya, itu sudah banyak yang ngalamin penyakit-penyakit yang mestinya itu penyakit orang tua ya, gitu ya. penyakitnya orang tua gitu.
termasuk udah jompo sebelum waktunya juga gitu kan. Oke. Gitu. Jadi sekarang aku mau kepo nih, kira-kira selama ini kalau kamu kontes prep, kamu tim hitung kalori atau kamu tim nggak hitung kalori? Nge-track kalori Mas. Nge-track kalori. Menurutmu apa kamu masuk ke tim nge-track kalori dibandingkan nggak nge-track kalori? Sebetulnya udah pernah nyoba dua-duanya, cuman lebih efektif karena kayak ada perhitungannya, jadi nggak kalau misalkan ada cheating atau ada kesalahan itu bisa lebih cepet dibenerinnya aja, lebih mindful gitu, lebih tahu. Aku juga setuju ya, mungkin juga untuk orang-orang yang awal dan mereka merasa juga secara non counting kalori dan mereka juga merasa tidak ada hasil, mereka bisa mulai ngitung kalori. Nah, kira-kira dalam menghitung kalori sendiri, kira-kira kamu sekarang di kebutuhan kalorimu berapa? Kamu cara ngitung awalnya apa? Mungkin bagi orang-orang yang tidak pernah ngitung, kira-kira kamu ngajarin mereka ngitung, kira-kira mulainya dari mana nih? Dari ngitung BMR-nya dulu sih, gitu. Jadi pola aktivitas dan segala macam. Kalau aku kan maintenance-nya itu sebetulnya di sekitar 1.800 sampai 2.000-an gitu ya. Jadi ketika kalau defisit itu aku mulai dari 1.500 dulu sih. Terus pelan-pelan kalau emang sudah ada penurunan kadang bisa tetap atau diturunin 100-200 kalori gitu setiap 2 mingguan gitu. Jadi untuk BMR-nya sendiri beberapa perhitungan bisa dicari ya itu kalau kamu pakai perhitungan apa? BMR kan ada beberapa. Kamu hitung pakai semana? Yang apa ya? Lupa. Ada pasti toh? Ada di internet. Jadi di internet bisa dicari teman-teman. Kalau memang sebenarnya, dan sekali lagi itu adalah estimasi ya. Jadi menurutku juga tracking progresnya harus jelas. Tapi itu bisa menjadi starting point dan kemudian di-adjust di sana. Itu sih menurutku paling penting sih. Nah, untuk makan, kamu tipe orang mau masak besar, mau bagi rata jadi Senin sampai Minggu aku makan ini, atau lebih kepada nyesuaikan ya saisaku, dan kemudian misalnya aku harus makan luar ya tak hitung dari sana atau ya apa? Lah, pendekatanmu ya apa sekarang? Kalau sekarang sih lebih ke yang mingguan sih. Jadi langsung masak yang banyak banget gitu, terus langsung dibagi-bagi dari Senin sampai hari Sabtu gitu. Jadi langsung Minggu berarti itu waktunya waktunya nge-prep itu biasanya setiap hari Minggu kayak gitu. Oke. Jadi Senin sampai Minggu menyesuaikan gimana minggunya masaknya itu tadi ya. Oke, nah, aku kepo juga. Kamu pakai suplemen nggak? Menurutmu suplemen penting nggak? Lumayan penting sih untuk tambahan gitu ya, untuk tambahan whey protein kalau aku sih biasanya yang pakai untuk suplementasinya. Lu pakai whey tok, sing lain enggak pakai? Enggak sih, jarang. Enggak ada yang fix dipakai selain ya whey protein isolate kayak gitu sih. Oke, this is my last question. Kira-kira untuk orang-orang di luar sana yang bisa dibilang mereka merasa feels lost, ya kan? Mereka merasa feels not worthy, atau mereka juga aku bilang bahwa ya adjustmentnya adalah fokusnya adalah lebih kepengen fit gitu ya. Dan fit tidak hanya berbicara tentang angka di timbangan gitu ya. Tapi pada faktanya banyak orang yang mengejas validasi itu dari aku berat turun segini dan segala macam. Kira-kira kamu ngasih message apa bagi mereka-mereka yang masih merasa seperti itu, dan kira-kira solusinya apa? Mungkin itu my close question. Oke. Jadi kalau untuk angka timbangan itu sendiri ya, itu kan yang masih jadi patokan sampai sekarang gitu ya, bahkan sering ditanyain juga di aku gitu ya. Nah, sebetulnya yang angka timbangan itu kayak udah sesuatu yang ketinggalan sih gitu, karena sekarang kita sebetulnya fokusnya bukan lagi pada itu, tapi lebih ke komposisinya gimana, terus juga fungsinya gimana, seperti itu. Karena dan kalau ngomongin soal solusinya, yang terpenting itu sebetulnya edukasinya sih gitu. Sama juga tentang caranya gimana sih supaya kita itu bisa tetap percaya diri gitu ya, meskipun angka timbangannya mungkin nggak banyak berubah ya, lebih banyak lihat di kaca aja, observe badannya sendiri gimana, terus perubahannya gimana gitu ya. Jadi melihat badannya itu lebih ke proporsinya, dan juga bagaimana badannya itu bisa kembali berfungsi gitu untuk melakukan ya aktivitas-aktivitas yang aktivitas fisik gitu, dibandingkan sekedar visualnya aja. Oke. Gitu. That's a really
powerful closing statement dari Natania juga. Nah, kira-kira kalau misalnya orang mau tahu tahu tentang kamu, bisa kemana nih untuk kepo-kepo Reach bisa out-nya bisa by Instagram, itu yang paling aktif di situ kan. Oh iya, okay. Di barbara.natania gitu ya. Ya rata-rata di situ sih semua. Jadi rata-rata bisa klik di barbara.natania ya. Jadi kebetulan juga Natania ini juga habis ini juga jadi qualified PT ya, betul ya? Iya, lagi proses untuk ini ambil sertifikasinya juga gitu. Nah mungkin juga ini bisa jadi episode menarik juga mungkin ya. Nextnya kita nggak tahu juga. Jadi kebetulan Natania juga ada handle di psikolog anak, betul ya? Iya. Jadi kebetulan kita juga ada launching program anak-anak juga, sport performance, dan juga untuk dari posture correction dan juga functional strength yang kita akan ada eksekusi Juli nanti di Nola. Nah mungkin juga nanti bisa teman-teman bisa lihat aksinya Natania lebih banyak karena aku kan mau menculik dia nih untuk expertise-nya dia. Mungkin kurang lebih gitu. Oke. Thank you banget sudah datang. Dan dia langsung tak culik, dia juga oke, dia dalam waktu yang cepat juga. Thank you banget yang mendengarkan. Dan juga tentu saja tidak ada gading yang nggak retak. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komen, kritik, saran bisa isi komen, dan kemudian mungkin ada topik apa yang mau aku bahas secara spesifik, bisa juga klik di komen, juga subscribe and share this untuk kepada teman, sanak, keluarga dan teman Anda. Thank you and see you in the next time. God bless. Bye bye.